Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada minggu hari ini kita akan memperingati Paskah, di mana tidak hanya 3 hari yang lalu Tuhan Yesus mati bagi kita, tetapi Dia juga telah bangkit. Amin. Amin. Mari kita berterima kasih. Sama
membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang berkuasa atas Engkau, Tuhan. Bahkan Engkau telah mengalahkan maut, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan, hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu untuk memuji, meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kiranya kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setiap apapun pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut ibadah ini. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita puji Dia, menyenangkan hati Tuhan.
kasih di dalam Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk menerima setiap sabda kebenaran firman Tuhan. Kami rasakan begitu besar setiap kasih Tuhan kami. Terima kasih Tuhan berikan aku yang boleh disiksa menggantikan kami semua. Jika kami boleh dilayani oleh setiap kebaikan.
salib. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kami memperingati Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian ya Tuhan. Engkau bangkit buat kami, Engkau hidup buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, karena kami tahu firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan. Bukakan setiap mata rohani kami agar kami menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan setiap benih firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau. Urapan daripada surgawi turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berapa hari yang lalu kita hari Jumat memperingati kematian Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah bangkit buat saya dan saudara. Di saat dia bangkit, dia menunjukkan bahwa dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup dan hidup dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Puji Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 1-10. Perikopnya kebangkitan Yesus. Sudah mendapatkan firman Tuhan, saya undang makin berdiri. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Maka ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus telah bangkit buat saya dan saudara, bahwa dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita adalah, mari kita lihat di dalam ayat firman kelima, dikatakan akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jangan sampai ketakutan itu menguasai dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Alkitab sering dikatakan bahwa kita jangan takut. Jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir.
Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di situ ayat-ayat firman selalu mengingatkan kita. Maupun di sini malaikat Tuhan kasih tahu perempuan-perempuan yang sedang mencari mayat Tuhan Yesus. Di situ dikatakan jangan takut. Ya. Malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Jadi jangan pernah takut dengan hidup kita. Karena Tuhan Yesus telah menang atas hidup kita. Dia telah bangkit buat kita. Dia telah menang atas maut. Dia mematahkan setiap kutuk dalam kehidupan kita. Dia membebaskan segala kutuk keterikatan dalam hidup kita. Ya, dari yang hidup kita yang gelap menjadi hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Dia mematahkan setiap kutuk nenek moyang, kutuk sembahyang berhala, kutuk perkataan sumpah serapah dalam hidup kita. Dia mematahkan setiap sakit penyakit. Dia mematahkan kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan dalam hidup kita. Dan setiap kutuk kawin cerai, kutuk mati muda, Tuhan Yesus datang dan dia telah bangkit. Ya, dia mati, membebaskan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dan dia bangkit buat saya dan saudara. Dia mati buat saya dan saudara. Ya. Jadi Tuhan ingatkan kita. Jangan pernah takut. Ya. Dengan keadaan dunia yang ada. Ya. Yang perlu kita takutkan adalah jangan sampai di dalam hidup kita tidak ada Tuhan Yesus. Di dalam hati kita tidak ada Tuhan Yesus. Kita tidak menempatkan Tuhan Yesus dalam hati kita. Kita tidak menempatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, itu yang perlu kita takutkan. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita dapat adalah kebinasaan. Kenapa? Di Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yang kita takutkan tidak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya. Di sini Tuhan ingatkan kita, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sangat penting kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia adalah jaminan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Apa yang kita takutkan? Tuhan Yesus telah bangkit buat saya dan saudara. Hidup kita ada di dalam tangannya. Ya kan? Tadi kan bukannya sudah nyanyi lagu pujian. Ya kan? Anak Allah Yesus namanya. Ya kan? Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan hidup. Dia Allah yang kita sembah dan Allah yang hidup. Yang hidup dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya kepada Dia. Amin. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Ya, 1 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Kalau ketakutan yang berlebihan malah membuat kita berdosa. Ketakutan yang berlebihan membuat kita berdosa. Ketakutan yang berlebihan bisa kita lari daripada Allah, lari daripada Tuhan. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita terlalu dikuasai oleh daging.
oleh keinginan dunia. Ya. Jadi makna kebangkitan Tuhan buat kita adalah jangan pernah takut dengan hidup kita. Karena Tuhan Yesus telah menang atas hidup kita. Yang kedua, di dalam Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ia tidak ada di sini, berarti Tuhan tidak ada di kuburannya. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Ya. Bahwa ia tidak ada di sini, berarti Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Tapi Allah yang hidup. Allah yang beserta dengan kita. Ia adalah Immanuel. Ya, ia adalah Immanuel. Dia senantiasa beserta dengan kita. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahukah saudara, Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Baik kita dalam suka dan duka, susah dan senang, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah takut karena ia adalah Immanuel. Ya, ia adalah Immanuel. Nah, terus makna kebangkitan Tuhan. Yang ketiga adalah ada sukacita yang besar. Ya, kita lihat ayat 8 dan 9 berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Di mana kebangkitan daripada Tuhan Yesus mendatangkan sukacita yang besar. Ada kedamaian. Di mana Tuhan Yesus berkata, salam bagimu. Berarti ada kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dia telah menang atas maut. Harusnya kita binasa, tapi kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Ya. Jadi Tuhan Yesus hidup. Ya. Dia senantiasa memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Kata Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ya. Setiap kita yang datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Ya. Jadi selalu ada kedamaian, ada sukacita di dalam hati kita. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Amin. Karena Dia yang menjamin dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Dia memegang masa depan kita. Masa depan kita penuh dengan pengharapan. Amin. Jangan pernah takut. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang selanjutnya adalah makna daripada kebangkitan Tuhan. Tuhan inginkan setiap kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh umat manusia. Di mana Matius 28 ayat 18, setelah Tuhan Yesus bangkit, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Makna yang keempat, kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan memberikan amanat agung kepada setiap kita orang yang percaya untuk
memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar tahun rahmat kepada semua umat manusia yang ada di seluruh permukaan bumi. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maukah kita melakukannya buat Tuhan? Tuhan telah mati buat saya dan saudara. Dan Tuhan memberikan amanat agung. Memberikan satu perintah kepada kita. Di saat dia mati dan telah bangkit, dia memberikan satu perintah kepada kita. Setiap orang percaya memberitakan Injil. Ya, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Allah. Amin. Mari kita ambil makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus sangat berdampak dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, penyertaan Dia yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Dia menyatakan Dia hidup buat saya dan saudara. Ya, Dia menyatakan bahwa bersama Tuhan Yesus ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan Dia juga inginkan setiap kita tidak hidup dalam memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi Tuhan mau kita berbagi kasih. Ya, berbagi kasih yaitu kita mempunyai hati Tuhan. Kita mempunyai kerinduan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan supaya mereka tidak binasa, melainkan mereka memperoleh keselamatan. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita boleh memaknai ya kebangkitan daripada Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita atau hati kita. Mari kita lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Kita lebih mengucap syukur, ya. Kita mau lebih lagi yakin bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Dia. Bahwa kita senantiasa harus mempunyai sukacita dan damai sejahtera. Karena di saat kita mempunyai sukacita dan damai sejahtera, itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Karena di dalam kerukunan dan kedamaian, maka Tuhan memerintahkan berkat-berkat kepada kita. Amin. Ya, mari setiap kita mau terbeban dengan jiwa-jiwa yang ada. Mari setiap kita mau mengasihi sesama kita dengan cara kita berdoa, dengan cara kita kesaksian, dengan cara kita memberitakan Injil, supaya setiap orang yang belum mengenal Injil, mereka boleh diselamatkan. Amin. Biarlah setiap orang yang mendengar kesaksian kita, mereka boleh bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita bersaksi apa yang sudah Tuhan buat baik dalam kehidupan kita. Anugerah yang terbesar adalah keselamatan yang sudah kita dapatkan. Harusnya kita binasa, tapi kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menguatkan dan meneguhkan kami. Engkau berkata, kami jangan takut bahwa Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau telah menang atas hidup kami. Engkau telah menang atas dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau telah menang atas maut dan Engkau telah menang. Dan Engkau mematahkan setiap kutuk dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Dengan kebangkitan-Mu Engkau menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup.
Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan hidup dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Bahwa kami percaya bersama Engkau senantiasa ada damai sejahtera dan sukacita yang besar di dalam Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menaruhkan di hati kami, boleh kami mengasihi jiwa-jiwa dan kami boleh terbeban untuk melakukan pekerjaan-Mu, yaitu memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus pagari dengan kuasa dari Yesus. Biarlah firman-Mu senantiasa Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami persiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus ya Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dan layakkan kami untuk menerima perjamuan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita ke perjamuan ini. Karena Engkau Tuhan, Engkau berkata bahwa setiap kali kami makan roti ini dan meminum cawan ini, kami mengingat akan kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami, untuk pengampunan-Mu Tuhan, untuk menggantikan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh mulia ya Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Layakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Biarlah Tuhan roti ini menjadi tubuh-Mu dan anggur ini melambangkan darah-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap kami yang memakan dan meminumnya mendapat kekuatan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengorbananmu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Dia adalah Tuhan yang di surga turun ke dunia ini buat saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa, yang tidak bercela, tapi dia mau menggantikan kita supaya setiap kita yang percaya kepada dia memperoleh keselamatan, bukan dengan emas perak, tapi nyawanya, dirinya dia berikan kepada kita, menggantikan hidup kita. Seharusnya kita yang binasa, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan nyawanya, menggantikan
Bapa. Untuk bungkus pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Mengurapi kami Tuhan. Berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk lawatan ujaman buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih karena Engkau telah mau mati dan bangkit bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk setiap penebusan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan juga Tuhan, urapilah kembali hamba-Mu yang sedang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi Engkau Tuhan Allah berbicara kepada hamba-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk disampaikan kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati, kami mau mengangkat tangan kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini. Tuhan, kami percaya dimanapun Ibu Feni berada, Engkau Tuhan senantiasa menyertai. Karena Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang turut campur tangan dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Dan juga tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun, pada dapat jahat, semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan untuk anak-anak dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang menyertai, Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap pekerjaan usahanya. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami dengan tali kasih-Mu, roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan boleh senantiasa selalu ada dalam keluarganya. Dan juga Tuhan, roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau ya Bapa. Dimanapun dia melayani, Engkau juga Tuhan Allah senantiasa memberikan jubah kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna, berkat hikmat marifat Engkau curahkan dalam kehidupannya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami dengan satu kesatuan hati agar kami boleh lebih lagi saling menopang di dalam pelayanan ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setiap serangan balik berupa apapun kami juga mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menarik hati kami untuk selalu dekat dengan Engkau. Dan juga untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang secara online Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah mengurapi dengan urapan yang sama. Engkau Tuhan Allah senantiasa tarik hati kami untuk lebih lagi berjalan di dalam jalan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau Allah turut campur tangan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Engkau Tuhan Allah memberkati bangsa Indonesia. Berikan terobosan dalam berbagai bidang ya Tuhan. Terutama untuk setiap pemimpin yang memimpin negara kami. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau. Sehingga setiap keputusan mereka putuskan benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Persiapkan juga setiap gereja di seluruh Indonesia ini untuk menuai jiwa-jiwa yang telah siap ditua ya Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu menyampaikan pengajaran sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat di Malaysia. Engkau Tuhan Allah semakin tambahkan jiwa-jiwa di Malaysia. Engkau Tuhan Allah semakin menarik hati mereka untuk lebih lagi berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga nama-Mu juga boleh semakin dipermuliakan dalam setiap pekerjaannya. Engkau juga Tuhan Allah tercampur tangan mengurapi bibir lidah setiap jemaat di Malaysia untuk boleh lebih lagi bersaksi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah yang memberkati berkali-kali lipat Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan, usaha pekerjaan Engkau memberkati Tuhan. Berikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan juga untuk tangan yang belum sempat memberi, Engkau Tuhan Allah juga memberkati pekerjaannya. Sehingga kami semua boleh belajar memberkati untuk kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang menyempurnakan doa kami. Dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan, Amin. Aku diberkati